Pada momen itu juga tidak terlihat keberadaan putranya Noah Sinclair. Warganet pun langsung menduga bahwa kunjungan BCL ke makam Ashraf sebagai permintaan izinnya untuk menikah kembali. Benarkah? Pemirsa Silet RCTI, kepergian seseorang untuk selamanya atau bahkan pasangan hidup tentu menyisakan kesedihan mendalam. Terutama bagi pasangan yang ditinggalkan. Sejatinya setiap pasangan memang menginginkan pernikahannya langgeng hingga tua nanti. Namun pada kenyataannya, dipisahkan oleh maut di tengah kebahagiaan adalah hal yang sangat menyakitkan. Begitu pula dirasakan oleh Bunga Citra Lestari dan Ririn Ekawati. Berikut pemirsa Silet RCTI, inilah kisah dua wanita cantik yang akhirnya memutuskan untuk kembali menikah pasca ditinggal almarhum suami tercinta untuk selama-lamanya. Februari 18 2020 menjadi hari yang meninggalkan begitu banyak duka bagi Bunga Citra Lestari. Di momen tersebut, ia harus kehilangan suami tercinta, Ashraf Sinclair, untuk selama-lamanya. Sempat terpuruk, namun perlahan wanita yang akrab disapa BCL itu pun kembali bangkit dan menata hidupnya. Ia kini bahkan sudah kembali menemukan calon pendamping hidup baru, yakni sosok Tiko Pradipta Aryawardana. Keduanya dikabarkan menggelar pernikahan di Bali pada hari ini, Sabtu 12 Desember 2023. Dan menurut kabar, pernikahan BCL dan Tiko hari ini rencananya digelar secara tertutup dengan hanya mengundang tamu terbatas dari keluarga dan juga kerabat dekat di sebuah resort super mewah terletak di kaki Gunung Agung menghadap berjalan lagi, melangkah lagi sampai akhirnya aku bisa bilang sekarang aku ready sih. Untuk Bunga Citra Lestari, selamat ya, semoga lancar semuanya, nggak ada halangan apapun juga. Ya didoain mudah-mudahan langgeng ya, karena keduanya berhak buat bahagia lagi. Kaungnya itu adalah salah satu orang yang paling aku hormatin dan aku sayangin juga. Apa sih yang masa-masa sedih kemarin, masa-masa duka kemarin, jadi sekarang dia udah happier aja sih, aku senang. Buat Unge, buat BCL, semoga langgeng, bisa jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang terbaik buat Unge dan teman-teman, anaknya juga dan keluarga dan teman-teman, dan juga
Seperti apa pakar penanggalan pernikahan meneropong terkait tanggal hari baik yang dipilih BCL dan Tiko, yakni 2 Desember 2023 untuk keduanya mengikat janji suci. Adakah arti dari pemilihan tanggal 2 Desember 2023? Kalau membuka hati atau tidak mungkin tergantung dari bagaimana approach dari orang yang datang ke akunya sendiri. You come as a friend, maybe we talk, kita nyaman, and then we connected. Tapi it's not gonna be the same. Will never gonna be the same. Aku juga tidak mencari replacement. Tidak akan ada yang bisa menggantikan. Itu aja. Tapi kalau having a friend to talk to, of course I'm open. Dulu kan 8 bulan, I don't talk to anyone. Right? Kalau sekarang, I go out a lot with my friends, with my family juga. Jadi lebih, tapi nggak memaksakan. Nggak harus menemukan seseorang, tapi juga tidak memaksakan untuk tidak akan menemukan seseorang. I just lihat kemana yang ditakdirkan Allah seperti apa buat aku, ya aku jalanin. Aku cuma bisa jalanin hidup itu yang aku tahu from that day, it happened. Hidup hanya bisa dijalani, diterima. We just do the best that we can. Kalau kita ngomong ambil angka, tanggal 2, 12. Jadi secara perhitungan, tanggal besok itu dikuasain oleh planet Jupiter. Tapi, gitu loh, karena perkawinannya berlangsung hari Sabtu, Sabtu dikuasain oleh Saturnus. Berdasarkan astrologi Cina, besok itu adalah hari kuda. Adalah, gitu loh, hari yang cukup bagus untuk BCL. Hari ini dengan besok itu, posisi moon atau bulan berada di rasi Cancer itu juga bagus. Sementara Venus yang melambangkan percintaan, kebahagiaan lagi masuk ke rasi Libra mulai hari ini, itu juga bagus. Jadi besok itu adalah hari yang menurut saya cukup spesial. Sebelum pernikahannya dengan Tiko digelar, BCL pun diketahui sempat mengunjungi makam almarhum Ashraf Sinclair. Dalam unggahan yang dibagikan lewat media sosial, tampak BCL bersanding di sebelah pusara Ashraf dengan wajah yang sendu. Lewat captionnya, ia pun turut menyematkan kalimat bertuliskan tanggal 8 November 2023. Pada momen itu juga tidak terlihat keberadaan putranya Noah Sinclair. Warganet pun langsung menduga bahwa kunjungan BCL ke makam Ashraf sebagai permintaan izinnya untuk menikah kembali. Benarkah? Kita berdua tuh identik, orang tahu nih mereka sama-sama. Jadi untuk tiba-tiba sendiri, menjadi diri yang pure sendiri itu kan nggak mudah gitu, sulit. Jadi aku harus mengenal lagi diri aku sendiri ini seperti apa, berdiri sendiri seperti apa, tidur sendiri seperti apa, makan sendiri seperti apa. Duka kehilangan suami tercinta untuk selama-lamanya juga pernah dirasakan oleh Ririn Ekawati. Sebelum menikah dengan Ibnu Jamil, Ririn diketahui telah berumah tangga bersama Ferry Wijaya. Keduanya mengikat janji suci pada 30 September 2015. Namun belum genap 2 tahun menikah, Ferry dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ia meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit leukemia, tepat saat Ririn tengah menjalankan ibadah umroh. Kepergian Ferry tentu saja meninggalkan duka yang begitu mendalam, hingga akhirnya setelah 3 tahun berlalu, Ririn kembali membuka hatinya kepada sosok Ibnu Jamil. Keduanya pun tidak terlalu lama menjalani masa pacaran, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah pada 30 Januari 2021. Sekarang itu mungkin karena kita berdua dipertemukan dengan usia yang gak muda lagi. Terus banyak banget kayak background cerita kita yang sudah pernah kita lalui itu banyak pelajaran yang kita dapat. Jadi kalau sekarang ini tuh lebih kayak apa ya, menerima, lebih rela dan menikmati segalanya gitu loh dengan sukacita. Cantik, tangguh, baik, jiwa sosialnya tinggi banget. Itu yang bikin saya amazed sama dia.
Menjalani hari-hari sebagai pasangan suami istri, Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil diterpa kebahagiaan demi kebahagiaan. Bagi keduanya, pernikahan merupakan keputusan yang memberikan kebahagiaan tak hanya kepada mereka berdua, namun juga orang-orang terdekat, termasuk para buah hati dalam pernikahan sebelumnya. Sepakat untuk tidak kembali menambah momongan, keduanya pun mencurahkan cinta dan kasih sayang begitu besar untuk seluruh anak-anak mereka. Bahkan Ibnu dan Ririn kerap kali membagikan kebersamaan keluarga di media sosial yang membuat banyak warganet senang, sekaligus terharu melihat kedekatan mereka. Terlebih dengan Yaya, putri Ririn, dari pernikahan dengan almarhum Ferry Wijaya. Yang Yaya inget sama Papa Ferry apa dari Papa Ferry? Apanya? Rumah sakit. Oh, rumah sakit. Yaya inget tuh. Usia Yaya waktu itu berapa tahun ya? Berapa bulan kamu, Dek? 6 bulan. 6 bulan. Iya, 6 bulan. udah ada memori kamu. Udah. Iya, lucu banget. Udah inget tuh. Nafas, Udah inget. tarik nafas. Udah inget. Segala sesuatu yang sudah diambil oleh Allah itu tidak bisa bangun kembali, sayang. Ayo kita berdoa yuk. Yuk. Siram air. Oh iya, Ya, siram air. Gimana sih? Ya kenapa dekat sama papa? Deket dengan lagi ada kenapa mungkin. Ya. Anaknya emang ini banget ya, apa namanya, aktif, terus juga senang main. Ya udah, kebetulan saya ada main bola hari ini, saya ajak dan dia nggak tanpa dipaksa dia mau gitu.